Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihil muntajabin al-akhyarin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ali tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang menghormati para alim ulama, para guru-guru agama yang berhadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini. Yang menghormati para tokoh masyarakat, pembakal RT, RW yang berhadir pada hari ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengundang ulun untuk ikut berhadir memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Juga mengucapkan terima kasih juga penghormatan ulun yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah, baik laki-laki dan perempuan yang berhadir, yang sangat luar biasa, yang sangat bersemangat, ingin menyambut, ingin memeriahkan, dan ingin merayakan serta ingin mengagungkan peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dengan harapan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dikenal oleh Rasulullah SAW dan langsung diberikan syafaat melalui tangan beliau yang mulia, dan kita semuanya nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapapun atau pihak manapun yang ikut berpartisipasi, yang ikut membantu, baik tenaga ataupun uang ataupun apa saja, baik pikiran, sehingga terselenggara acara peringatan pada hari ini. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibalas oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nabi kita SAW adalah orang yang tidak pernah mau berhutang budi kepada siapapun. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, seketika itu juga akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyebut namanya, bersalawat kepada Nabi Muhammad, satu kali Nabi kita akan menyebut nama kita, akan mengenali nama kita, dan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala 10
rahmat 10 kebajikan. Di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, memberikan anugerah, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi di dalam tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Darul Ihsan, yang artinya adalah tempat kebajikan, rumah kebajikan. Mudah-mudahan semua orang yang memakmurkan tempat ini dipenuhi hidupnya dengan kebajikan. Amin. Ya Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau yang setia dari dahulu ila yaumil qiyamah. Ini hari bertepatan tanggal 13 Rabiul Awal. Kita masih berada di tengah-tengah bulan yang mulia, di tengah-tengah bulan yang sangat agung, di mana di bulan Rabiul Awal ada sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa kelahiran Nabi besar yang dialami oleh Nabi besar, bertepatan di bulan yang sangat agung, yaitu di bulan Rabiul Awal. Kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditunggu oleh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasul Nabi Ruhullah Isa ibn Maryam. Jadi semua anbiya mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya menunggu dan menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Kenapa demikian? Karena semua para nabi, semua para rasul diambil oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjian untuk menjelaskan, untuk menerangkan, untuk memberikan dukungan kepada umatnya, agar supaya kalau Nabi itu datang, kalian mesti beriman, kalian mesti percaya, kalian mesti mengikuti ajaran yang dibawa olehnya. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu. Cahaya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adam bi arba'ata asyara alaf am. Aku adalah cahaya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya Adam 14.000 tahun. 14.000 tahun. Apakah 14.000 tahun menurut hitungan kita? Wallahu. Yang mana cahaya itu bertasbih, mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Cahaya itu diletakkan di jidatnya, di dahinya Nabi Adam alaihissalam. Dan oleh karena cahaya itulah malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ada cahaya. Karena ada cahaya. Illa iblis aba wastakbar. Kecuali ada satu makhluk yang tidak mau sujud, dialah iblis.
karena dia sombong. Dia sombong. Dia lupa bahwa sujud kepada Adam adalah perintahnya Allah. Dia menganggap bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu, kata Iblis. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Cahaya itu berjalan. Allah mewasiatkan kepada Nabi Adam bahwasanya cahaya itu tidak boleh berada kecuali pada orang-orang yang baik, di sulbi orang yang baik, di rahim orang yang baik. Nabi Adam alaihissalam dari perkawinannya dengan Siti Hawa melahirkan anak sebanyak 40 orang anak dengan 20 kali kelahiran. Lahir kembar, laki perempuan, laki perempuan. Cuma ada satu kelahiran yang tunggal. Yang lain semuanya genap, berpasangan, laki perempuan. Cuma satu. Siapa? Dialah Sis alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam. Nabi Adam melihat semua anak turunannya laki dan perempuan ini ya. Wajahnya yang terbaik, akhlaknya yang terbaik, budi pekertinya yang terbaik, ketakwaannya yang paling tinggi, kebaktian kepada orang tuanya yang paling sempurna adalah Sis alaihissalam. Lalu Nabi Adam mewasiatkan, wahai Sis, sesungguhnya Allah telah meletakkan, telah menitipkan cahaya Nabi akhir zaman. Oleh karena itu, wahai Sis, apabila engkau ingin menikah dengan seorang perempuan, carilah perempuan yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik agamanya. Kenapa demikian? Karena ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa cahaya ini tidak boleh berada kecuali pada rahim perempuan yang suci, perempuan yang baik, perempuan yang taat kepada Allah, dan pada sulbi laki-laki yang baik. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajid. Cahaya itu berpindah dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah. Ini adalah dalil yang kuat yang menyatakan bahwasanya ayahnya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad, neneknya Nabi Muhammad bersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam, semuanya adalah orang-orang yang mukmin dan mukmin tanpa kecuali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bapak Nabi tidak beriman, ibu Nabi tidak beriman, jangan kita ikut pendapat. Kenapa demikian? Karena ini sangat menyakiti perasaannya Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan memaafkan orang yang menyinggung perasaan kekasihnya, menyinggung, apalagi menyakiti perasaannya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita SAW, cahaya itu berjalan dari sulbi ke sulbi para anbiya, ke sulbinya Nuh, sampai ke sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab cahaya itu jualah Nabi Ibrahim tidak bisa disentuh, tidak bisa dibakar oleh api yang dikorbankan oleh Raja Namrud. Karena ada cahaya. Dari cahaya itu Allah memilih lagi dua dari anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman, anak dari perkawinan dengan istrinya yang bernama Siti Hajar. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Dan ketika Nabi Ibrahim berumur 100 tahun, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra lagi yang bernama Ishak dari istrinya yang bernama Siti Sarah.
Jadi perbedaan umur Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah 14 tahun. Dari percikan cahaya ini jadilah Nabi Ishak. Dari percikan cahaya itu jadilah Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Yakub punya anak 12 orang. Di antaranya ada Nabi Yusuf bin Yakub. Ada Binyamin, dari turunannya lahirlah Nabi Yunus bin Matta. Dari Yahuda lahirlah keturunan itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa ibn Maryam. Dari keturunan itu juga lahirlah Nabi Musa bin Imran, Harun bin Imran. Ini adalah anbiya di kalangan Bani Israil. Cahaya itu terus berjalan pindah kepada siapa? Kepada Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan sampai di sulbinya Nabi Ismail. Nabi Ismail juga punya anak banyak. Berapa? Ada 12 orang. Ada di antaranya yang disebut dengan Bani Kinana. Di antara anak putra-putranya Nabi Ismail yang terbaik, dialah yang disebut dengan suku Kinana. Dari suku Kinana ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suku yang terbaik siapakah? Suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suku yang terbaik. Dari suku itu yang disebut dengan Bani Hashim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga Bani Hashim. Nabi kita adalah Nabi pilihan Allah. Berarti ayahnya adalah pilihannya Allah, ibunya pilihannya Allah. Karena Nabi kita adalah Nabi pilihan, pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul. Berarti dia adalah dari sekian banyaknya para anbiya dan para Rasul, Nabi kita adalah yang terpilih. Ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul dipilih oleh Allah. Ada 25 dalam Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran. Dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 orang yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Dari Nabi Ulul Azmi dipilih lagi yang terbaik, yang paling istimewa. Dialah Sayyidul Wujud, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah sedikit perjalanan cahaya. Perjalanan. Jadi orang-orang yang membawa cahaya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Semua datuk-datuknya Nabi Muhammad SAW mendengarkan talbiyahnya Nabi Muhammad ketika cahaya itu berada di dalam sulbi mereka. Ketika cahaya itu berada di dalam kandungan, di dalam rahim. Jadi kalau orang pergi haji, orang pergi umrah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah talbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talbiyahnya Nabi Muhammad di dalam sulbi datu-datu. Talbiyahnya Nabi Muhammad di dalam rahim nenek-nenek. Silakan baca di dalam kitab Madarijus Su'ud yang ditulis oleh Maulid Al-Barzanji. Di situ ada syaratnya yang menyatakan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hashim bin Abdillah. Jadi sedikit ingin menyebutkan tentang nasab Nabi Muhammad agar supaya kita mendengar nama-nama ini, agar telinga kita pernah mendengar nama-nama ini, karena nama-nama ini adalah nama-nama orang mulia. Sebagaimana di dalam Maulud Azab disebutkan wa kadzalika fardun alaina hibbu.
Kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk supaya menghafal. Kalau tidak bisa menghafal, sekurang-kurangnya kita tahu atau kita pernah mendengar. Siapa Nabi Muhammad? Silsilahnya Nabi Muhammad SAW ke atas. Nama Nabi kita SAW adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab itu bersambung kepada Nabiullah Ismail ibni Khalil Rahman Ibrahim alaihissalam. Itu nasab. Ada 22 nasab. Kata sebagian para ulama, siapa yang mau menghafal, siapa yang mau mengenal, siapa yang mau ingin mengetahui nama-nama ini, dia akan dibebaskan dari sifat munafik di dalamnya. Orang menyebut nama aulia saja bisa menurunkan rahmat. Indah zikri sholihin, kata Sufyan bin Uyainah, tanzil rahmat. Kalau ada orang menyebut nama orang soleh, itu rahmat akan turun. Kalau ada orang menyebut nama orang yang dicintai oleh Allah, rahmat akan turun. Apalagi nama-nama orang yang membawa cahaya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rahmat itu macam-macam. Rahmat itu banyak, bukan hanya satu, berbagai macam. Rahmat itu diantaranya adalah dikabulkan hajat kita oleh Allah, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Itu salah satu rahmat. Diampuninya dosa, baik yang besar maupun yang kecil, itu rahmatnya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit, itu juga rahmatnya Allah. Mudah-mudahan ini wabah cepat hilang. Mudah-mudahan wabah ini cepat lenyap dan berlalu. Dijauhkan dari segenap kaum muslimin wal muslimat. Di mana saja ada kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barakah, dengan kemuliaannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keagungan beliau, mudah-mudahan semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di antaranya kabul hajat, rahmatnya Allah, diberikan ketenangan di dalam keluarga, diberikan ketentraman di dalam keluarga. Seorang istri menjadi bakti dengan suami, seorang suami menjadi orang yang bertanggung jawab kepada istrinya. Ini salah satu rahmatnya Allah. Salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri, ya ini nasihat. Ada seorang pernah datang kepada Kiai Maimun Zubair, datang. Ini kisah sedikit, kisah aja. Kisah. Ada kisah seorang istri datang kepada Kiai ini. Wahai Kiai, saya kepingin bercerai. Katanya Kiai Maimun, kenapa kamu kepingin bercerai? Suami saya tidak bertanggung jawab. Cuma itu. Oh banyak. Tidak bekerja. Apalagi? Tidak bertanggung jawab dengan keluarga. Apalagi? Tidak bisa cari uang. Apalagi? Malas. Apalagi? Oh banyak, kalau diceritakan banyak. Jadi kepingin bercerai. Katanya Kiai Maimun Zubair, jangan. Suamimu itu baik. Kata perempuan ini, apanya yang baik ya? Baik suka bumi, tidur kerja. Apanya yang baik? Kata Kiai Maimun, dia baik. Kamu ini cuma melihat dari sisi fungsinya, tapi kamu tidak melihat ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar itu.
Kamu tahu tidak, katanya Kiai, kalau laki-laki itu adalah pelindung seorang istri dari siksa api neraka, itu suami. Oleh karena itu pesan saya, katanya Kiai Maimun, ini perisai jangan kamu hilangkan. Nanti kamu berhadapan langsung dengan api neraka, kamu sanggup? Kata Kiai Maimun juga, amal kamu sedikit, perempuan bisa datang halangan di dalam beribadah, tidak bisa. Jadi kalau ada suami yang bakal ditanya pertama kali ada suamimu, bukan kamu. Kalau kamu taat sama suami, kamu sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kamu menjaga kehormatan, kamu menjaga harta suami, dan kamu taat dengan suami dan ridha suami kepada kamu masuk surga. Tidak sulit. Tapi kalau kamu hilangkan itu, perisai itu tadi, kamu langsung yang akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Oh, jadi bagaimana? Dia bilang, baik, saya tidak jadi bercerai kalau begitu. Saya akan tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena saya masih punya seorang suami. Jadi kalau begini juga jadi suami, jangan mentang-mentang ada cerita ini lalu seenaknya juga jangan. Ya, iya, tetap tanggung jawab. Karena yang pertama bakal ditanya kelak di hari kiamat adalah urusan keluarga, urusan istri, urusan anak. Ini bakal pertama ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak bagi orang yang berkeluarga, bagi kepala keluarga. Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai seorang datuk Hai yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf ini adalah di dalam sejarah dikenal orang sebagai orang yang sangat tampan, pemuda yang sangat berakhlak mulia, wajahnya penuh dengan cahaya. Di wajahnya itu kelihatan cahaya bersinar-sinar kalau dia berjalan. Hashim bin Abdi Manaf kalau berjalan, pohon-pohon semuanya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Hashim bin Abdi Manaf, ala nur fi wajhika ya Hashim. Kami mengucapkan salam kepada wahai Hashim atas cahaya yang ada di wajahnya. Kalau lewat Hashim semuanya menunduk. Pohon mengucapkan salam, binatang mengucapkan salam, bebatuan mengucapkan salam, rumput mengucapkan salam. Kenapa? Ada cahaya. Dan Hashim bin Abdi Manaf dikenal orangnya sangat dermawan, sangat sosial. Di dalam kitab Muntahasul ila Syama'il Rasul yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Lahji, rumahnya Hashim 1 kali 24 jam tidak pernah tertutup, terbuka, dan siap makanan di situ ada tersedia, prasmanan, ada makanan. Silakan orang yang datang dari Yaman mau makan silakan. Orang yang dari Syam singgah di Mekah mau pergi lagi ke Yaman silakan singgah di rumahnya Hashim bin Abdi Manaf. Ini ceritanya makan. Berarti kalau sudah makan itu sudah dekat dengan makan. Ya belum, baru sebentar. Belum cerita kelahirannya, belum lagi, masih cerita kakeknya. Kalau sampai kelahiran insya Allah kita selesaikan. Nggak apa-apa sampai mati kita selesai. Nah, Hashim dikenal orangnya sangat dermawan, kering. Orang yang dari Yaman mau pergi ke Syam, singgah di Mekah, tinggal di rumahnya Hashim, makan di rumahnya Hashim. Yang dari Syam begitu juga. Ini Hashim bin Abdi Manaf ini punya saudara yang bernama Muttalib bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf, Muttalib bin Abdi Manaf. Muttalib yang bikin perjalanan rute dari Syam sampai ke Yaman. Ya, itu Muttalib. Sedangkan Hashim
sampai ke Syam, yang disebut di dalam Al-Quran li'ila fi Quraisyin ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman, kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Ini yang bikin rute perjalanannya ini adalah datuknya Nabi Muhammad SAW. Siapa Muttalib ini? Muttalib ini adalah datuknya Imam Syafi'i. Datuknya Imam Syafi'i. Muttalib ini berisi anak namanya Hashim. Kakaknya Hashim berisi anak namanya Syaffa. Saudaranya Abdul Muttalib. Kawin. Habis kawin dapat anak yang namanya Abdul Yazid. Abdul Yazid punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Sa'id. Sa'id punya anak namanya Syafiq. Syafiq punya anak namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Idris. Idris punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafiq bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdullah. Imam Syafi'i. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang tidak boleh menerima zakat itu dua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini Hashimnya dan ini Muttalib. Hashim berpesan kepada saudara. Kisahnya, Abdul Manaf ketika Hashim sudah tumbuh besar, Abdul Manaf tanya kepada Hashim, "Ya Hashim, kamu sudah remaja, kamu sudah mulai dewasa, apakah kamu kepingin mau menikah?" "Iya, Abah." "Apakah kamu sudah punya pilihan?" Dia bilang, "Bagaimana kalau ayah yang mencarikan? Ayah yang mencarikan calon istri untukmu, wahai Hashim." Katanya Hashim, "Setuju Abah. Apa yang menyenangkan hati Abah, apa yang menggembirakan hati Abah, saya ikhlas dan saya ridha dan saya taat." Ini luar biasa keluarga yang sudah menjalankan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sudah berjalan di syariat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Lalu Hashim dijadikan istri perempuan dari kota Madinah yang bernama Salma dari Bani Najjar. Dari perkawinan itu lahirlah seorang laki-laki yang bernama Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Karena ketika lahir anak ini ada beberapa helai uban di kepalanya, ada rambut yang berwarna putih. Lalu mereka menyebutkan Syaibatul Hamdi, artinya pertanda bahwa kelak anak ini akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kehormatan. Dan lahir, tumbuhlah Syaibah di kota Madinah di bawah asuhan ibunda. Hashim pergi berdagang kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Syam. Dulu Baitul Maqdis disebut Syam. Hashim berpesan kepada saudaranya, "Wahai Muttalib saudaraku, kalau kapan-kapan umpama umurku tidak ada, ajalku telah habis dan aku meninggal, tolong putraku Syaibah kau ambil dan kau bawa dia ke kota Mekah dan kau didik di kota Mekah." Baik, wahai abangku, baik. Benar, ternyata Hashim sakit, meninggal di Gaza, di Palestina, kubur di sana. Datuknya. Akhirnya Muttalib meminta kepada istrinya Hashim agar supaya bisa membawa Syaibah ke kota Mekah. "Wahai ibunya Hashim, wahai ibunya Syaibah, wahai istrinya Hashim, aku mendapatkan wasiat, aku mendapatkan amanat agar supaya membawa putra ini ke kota Mekah." Dia bilang, "Kalau memang begitu wasiat dari suamiku, silahkan bawa anak
naik tunggangan. Sampai di kota Mekah orang bertanya, "Ya Muttalib, anak siapa yang dibawa itu? Anak siapa?" Katanya Muttalib, "Abdi, hamba." Mulai saat itulah orang mengenal Syaibatul Hamdi ini dengan sebutan Abdul Muttalib, hambanya si Muttalib. Kenapa? Karena dia bukan abdi, padahal keponakan anak saudara. Padahal namanya adalah Syaibatul Hamdi. Tumbuh besar Abdul Muttalib di kota Mekah. Abdul Muttalib dikenal orangnya sangat berwibawa, sangat terhormat, sangat menjunjung akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam kitab disebutkan, di dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib orang yang tidak pernah meminum khamar, orang yang melarang anak turunannya untuk meminum minuman keras. Dia haramkan, yuharrimul khamar ala nafsihi wa ala auladihi. Dia haramkan khamar itu kepada dirinya dan juga kepada anak-anak. Tidak boleh. Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib juga yang mengharamkan riba. Dia mengharamkan seorang anak mewarisi ibu tirinya. Dia juga mengharamkan. Dan dia juga membuat peraturan tidak boleh orang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ini aturannya Abdul Muttalib. Ada lagi, dia yang menentukan bahwasanya tawaf di Ka'bah itu sab'atu aswaq, 7 kali putaran. Ini juga adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim dikenal orangnya juga sangat dermawan, sangat sosial, sangat peduli kepada orang-orang miskin, peduli kepada orang-orang yang lemah, sangat peduli kepada orang-orang yang ingin meminta bantuan dan pertolongan. Kalau di musim haji sudah dekat, Abdul Muttalib pergi ke gunung. Dia bawa beberapa ekor onta, dia bawa beberapa ekor kambing, dia bawa ke puncak gunung. Untuk apa? Dia potong, dia sembelih, daging itu dia bagi-bagi, dia lempar-lempar. Siapa yang makan? Anjing-anjing yang ada di pegunungan Makkah. Kenapa dia memberi makan? Dia menjaga agar supaya anjing-anjing itu tidak turun ke lembah Makkah, sehingga tidak mengganggu orang yang ingin pergi berhaji dan ingin bertawaf di kota Makkah. Dia kasih makan itu binatang-binatang buas di atas. Dia juga dikenal dengan sebutan Al-Fayyad Lijudi, Mut'imut Tayr sama pemberi makan burung-burung yang terbang di atas udara, di atas langit. Itu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib adalah orang yang pertama tahannas bil firaq, orang pertama yang menyendiri, yang beribadah, bertahanus di Gua Hira sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Ini sedikit kisah jatuhnya Nabi Muhammad yang mungkin jarang orang menceritakan, supaya kita tahu, supaya kita mengenal, supaya kita bisa mencintai. Orang tidak bisa untuk bisa mencintai, untuk bisa mengagumi kalau dia tidak mengenal. Kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mesti mengenal siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa neneknya, bagaimana kehidupannya di masa-masa jahiliyah. Ini keluarga beragama, ala millati Ibrahim alaihissalam. Pada suatu ketika Abdul Muttalib bin Hashim dia bermimpi, mendengar suara bisikan, "Ya Abdul Muttalib, galilah sumur Zam-Zam. Ya Abdul Muttalib, galilah sumur Zam-Zam." Sampai 3 kali. Keesokan harinya Abdul Muttalib datang menemui putranya yang paling tua, namanya Haris. "Ya Haris, aku mendapatkan isyarat bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam." "Baik, Abah. Di mana?" "Ayo kita pergi ke samping Ka'bah, kita gali pasir di sana." Keesokan harinya pergilah Abdul Muttalib bersama saudara bersama putranya yang bernama Haris. Mulailah menggali pasir.
Orang-orang Mekah musyrikin datang, Abdul Muttalib lagi cari apa? Kata orang Mekah, Abdul Muttalib aku lagi mencari sumur Zam-Zam. Abdul Muttalib lagi berhayal, lagi khayal. Itu sumur Zam-Zam sudah hilang, itu sumur Zam-Zam sudah nggak ada. Sumur Zam-Zam itu cuma tinggal cerita, udah nggak ada. Ini anaknya Haris mau marah. Kata ayah, jangan marah nak. Biar aja, karena mereka tidak tahu. Nggak usah kamu lawan. Terus gali, lewat orang-orang musyrikin ketawa, lihat orang musyrikin diejek, terus gali. Sampai sore hari menjelang maghrib, ayo nak kita pulang. Besok nanti kita gali kan. Besok gali kan. Sampai di hari yang ketiga, ini hari demi hari penuh dengan ejekan dan tertawaan orang. Kata Abdul Muttalib, terus nak gali. Setelah digali, ketemu pasir yang basah. Ketemu pasir yang basah. Kata anaknya, apa? Ini pasir sudah basah. Alhamdulillah. Berarti di sini sumur Zam-Zam sudah bersih. Gali nak? Gali. Harus digali. Keluar ke air, muncrat, naik ke atas. Wah, itu lubang yang dibalik penuh dengan air. Karena di padang pasir ada air, tidak lama datang burung-burung berputar di angkasa. Karena melihat di bawah ada air. Karena ada burung, orang-orang Mekah keluar mendekati Ka'bah. Dilihat ada burung, dilihat ternyata ada air. Ribu orang-orang Mekah pengumuman Abdul Muttalib mendapatkan Zam-Zam. Abdul Muttalib menemukan Zam-Zam. Abdul Muttalib mendapatkan Zam-Zam. Zam-Zam kepunyaannya Abdul Muttalib. Lalu ada yang datang, ya Abdul Muttalib, bolehkah kami meminta air? Ambil, kata Abdul Muttalib. Tidak usah kalian bayar, tidak usah kalian beli. Dengan syarat, jangan kalian gunakan air ini untuk beristinja. Jangan digunakan untuk memandikan hewan atau untuk mencuci kotoran, tidak boleh. Gunakan air ini untuk minum, gunakan untuk memasak, gunakan untuk mencuci pakaian, silahkan. Tapi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Dapat semua. Abdul Muttalib semasa hidupnya pernah bernazar. Kata Abdul Muttalib, kalau aku mempunyai anak sampai 10 orang, ada satunya aku nazarkan kepada Allah, akan aku jadikan sebagai kurban di depan Ka'bah, sebagaimana yang dilakukan oleh kakekku Ibrahim Khalilur Rahman terhadap putranya Ismail bin Ibrahim. Aku akan kurbankan anak. Dia benar. Nazar itu sudah lama, sudah berjalan puluhan tahun. Anaknya ternyata sudah dapat 10 orang anak laki-laki. Dia ingat dengan nazar itu. Habis dia ingat nazar itu, dia panggil anak. Wahai anakku semua, dipanggil laki-laki semua. Wahai anakku, dulu Abah pernah bernazar, kalau punya anak laki-laki 10 orang, ada satunya yang ingin dijadikan sebagai kurban, disembelih di hadapan Ka'bah. Apakah kalian setuju? Katanya mereka, kami setuju Abah. Tapi cara milihnya bagaimana? Cara milihnya adalah dibikin undian. Bikin undian. Nama 10 anak tadi diambil, ditulis, goncang diambil. Nah semua nama anak-anaknya Abdul Muttalib di situ. Ada Abdullah, ada Abu Thalib di situ, ya. Ada di situ apa namanya? Ada Abbas, ada di situ. Ada Haris, ada Ubaidillah, ada Ubaidah, ada di situ. Nah, ketika digoncang, disaksikan oleh tokoh-tokoh Makkah menghadiri, karena Abdul Muttalib tokoh yang berpengaruh, yang dihormati. Abdul Muttalib memohon, mudah-mudahan nanti kalau terpilih jangan Abdullah, itu aja. Kalau yang lain silahkan, mau yang lain nama siapa aja silahkan.
Yang penting jangan Abdullah, dia punya harap. Setelah diundi keluar, dibuka, siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia kaget, pucat dia, keringat langsung, keringat. Pakai tisu ya, keringat. Itu kata Abdul Muttalib, ulang lagi, supaya hatiku tenang, hatiku tenteram, hatiku yakin. Ulang lagi. Habis dibuka, siapa namanya? Kata Abdul Muttalib, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya Allah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, kalau begini ulang lagi yang ketiga. Kalau ini berarti sudah apapun yang sudah menjadi Tuhan pemilik Ka'bah, kita ikut. Dia berdoa, mudah-mudahan nanti jangan Abdullah yang keluar. Digoncang lagi yang ketiga, keluar lagi. Siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Menyerah. Bagaimana berlaku Abdullah? Kamu sudah diundi sampai 3 kali, tetap namamu yang keluar. Bagaimana nak? Katanya Abdullah bin Abdul Muttalib, aku taat dan aku tunduk kepada engkau wahai ayah, sebagaimana tunduknya Ismail kepada ayah Ibrahim. Bukankah kita ini keturunan dari mereka? Gempar pertama kali Abdul Muttalib mau mengorbankan putranya Abdullah. Tersiar di kota Mekah, ribut, datang tokoh-tokoh Mekah yang lain mengusulkan Abdul Muttalib jangan dikerjakan ini, harus ditebus ini, nazar ini harus ditebus, jangan terjadi pengorbanan. Kata Abdul Muttalib, bagaimana menurut kalian? Tebuslah ya Abdul Muttalib dengan 10 ekor onta, 10 ekor onta yang berwarna merah. Onta merah ini adalah onta yang paling mahal di kalangan orang Arab. Jadi di kalangan orang Arab itu, kalau rumahnya ada onta merah, berarti ini orang sugih. Kalau di tempat kita ada mobilnya, ada mobil Alphardnya, wah berarti itu duit. Kalau di negeri Arab, onta misalnya. Udah, baik. Bagaimana kata Abdul Muttalib untuk mengetahui nazar ini tebusannya diterima atau belum? Kita undi lagi nama Abdul Muttalib dengan nama 10 ekor. Undi, sudah tahu dah, undi keluar. Siapa namanya? Tetap Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata orang Mekah, ya Abdul Muttalib, tambah lagi 10. Berarti kurang, belum makbul, tambah lagi, datangin lagi onta 10. Jadi 20. Undi lagi 20 onta Abdullah bin Abdul. Undi. Keluar lagi siapa? Abdullah. Nggak keluar, ontanya keluar, nggak tahu kenapa. Tetap nama itu keluar. Oh, kata orang Mekah, Abdullah ya Abdul Muttalib tambah 10. Tambah 10, tetap keluar. Tambah 10, tetap keluar. Akhirnya sampai 100. Setelah sampai 100, kata orang Mekah, undi lagi Abdul Muttalib. Coba undi lagi. Mudah-mudahan onta, ini kan sudah 100. Gak langsung 100. Nah, pas 100 diundi, keluar di situ 100 ekor onta. Masya Allah, 100. Jadi tebusannya Abdullah 100 ekor. Onta apa? Disembelih, dikurbankan, dibagi daging-dagingnya kepada seluruh penduduk Mekah yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di desa-desa, yang ada di dusun-dusun, yang ada di gunung, semua dikasih. Jadi orang Mekah waktu itu 1 bulan tidak ada yang motong onta, semuanya dapat gratis. Luar biasa. Makanya Nabi kita itu menyebutkan, beliau
Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib yang disembelih, yang ditebus dengan 100 ekor. Dan dia ada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim yang ditebus dengan seekor kibas yang dibawa oleh malaikat Jibril dari dalam surga untuk menebus sembelihan Nabi Ibrahim atas putranya Nabi Ismail alaihissalam, anak ibu Zabihah. Makanya disebut dalam Maulid Azab, Ibnu Zabihim man kana Abdullahi kahfan sayyid. Ibnu Zabihim, anak dari sembelihan kurban. Baru sampai situ, belum lahir lagi Nabi kita sudah setengah 4. Memang kadang Allah mengisahkan Nabi kita ini hidup 63 tahun. Kadang bisa dikisahkan cuma 1 jam, nggak cukup, pasti nggak cukup. Ada yang sampai 63 tahun dikisahkan dalam 1 jam, nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Tapi kita ambillah di sini hikmahnya, kita ambillah di sini faedahnya, dengan harapan mudah-mudahan ya perayaan ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menceritakan ini menjadi dalil, menjadi saksi kelak kita berhak untuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak gampang orang bersyafaat. Orang yang mendapatkan syafaat tidak gampang. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, cinta dengan Nabi Muhammad sebesar apapun. Nabi Muhammad 1 juta kali, 100 juta kali lebih cinta lagi dengan kita. Kita ini cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jutaan kali lebih cinta lagi dengan kita. Buktinya apa? Bisa dibuktikan. Buktinya apa? Ada. Buktinya adalah Nabi Muhammad SAW diberikan Allah Subhanahu wa taala permintaan, permohonan yang akan dikabulkan oleh Allah, yang ditawarkan kepada seluruh anbiya, kepada para rasul, yang langsung dikabulkan oleh Allah. Semua nabi sudah memohon, semua para anbiya sudah memohon kepada Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi ada memohon, minta rahmatnya Allah, minta surganya Allah, minta perlindungan dari kemurkaan Allah, minta perlindungan dari nerakanya Allah. Semua sudah meminta, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Allah, wahai kekasihku, wahai nabiku, kenapa engkau tidak memohon? Kata Nabi, ini permohonan aku simpan, permohonan ini aku tabung, ini permohonan nanti aku gunakan untuk memberi syafaat seluruh umatku kelak nanti di hari kiamat. Bayangkan, kita ini belum lahir sudah dipikirkan oleh Tuhan. Belum lahir sudah dipikirkan. Nanti hari kiamat Nabi akan membawa doa ini di hadapan Allah untuk bisa menolong kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat pertolongan dari Nabi. Tidak gampang. Contoh, ini contoh. Nabi kita di dalam sabdanya, apabila anak Adam mati, maka terputus amalnya, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoa. Umpama nih, umatnya Nabi Muhammad ini hidup miskin, jangankan amal jariyah, untuk dirinya saja susah, gak dapat jariyah. Jangankan untuk mengajar, ilmu untuk dirinya saja pas-pasan. Di mana dia dapat ilmu yang tafahubi? Yang terakhir, dia nggak dapat anak, kawin nggak dapat anak, atau meninggal baru sempat menikah. Bagaimana nasibnya ini? Yang 3 macam ini nggak dapat. Bagaimana? Nabi Muhammad SAW sudah memikirkan nasib ini. Apa? Nabi Muhammad SAW membuat aturan bahwa setiap orang yang menjadi khatib Jumat wajib mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu aturannya. Kalau si khatib tidak baca ini, rukunnya ketinggalan, khutbahnya tidak sah. Mesti ada. Artinya seluruh umat Nabi Muhammad
mendapatkan rahmat dari Tuhan. Lil muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat, al ahya yang masih hidup, wal amwat yang sudah meninggal. Itu sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya Nabi Muhammad SAW, amal kita ini setiap hari Senin, hari Kamis dibawa ke hadapan Nabi Muhammad, dipertunjukkan. Ini ya Rasulullah, kata malaikat, ini amal umatmu si fulan. Ya Rasulullah, ini amal umatmu si fulan binti fulan. Kalau amal itu baik, Nabi tersenyum, Nabi gembira, Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata amal itu isinya adalah dosa, isinya maksiat, isinya keburukan, isinya kejahatan, dipertunjukkan juga kepada Nabi Muhammad. Rasulullah menangis dan Rasulullah memohon kepada Allah agar supaya umatnya tersebut diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Bagaimana lagi rahmatnya Nabi Muhammad SAW? Ini dipikirkan. Mau meninggal Nabi, sebentar lagi mau wafat. Apa yang dipikirkan Nabi? Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Itu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, memeriahkan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, itu sudah sangat tepat dan benar. Kenapa? Karena sebagai wujud syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aduh, saking kisah Abdullah menikah lah, jangan. Kalau kisah Abdullah menikah panjang lagi kisahnya, langsung aja. Menurut ahli sejarah, ahli tarikh, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada malam Senin, bertepatan pada waktu fajar, lahirlah manusia yang agung, yang ditunggu oleh seluruh makhluk di alam semesta ini, yang mana langit yang jamalan katajalla bil masyariq wal magharib, langit semuanya menghias dirinya, surga menghiasi dengan keindahannya, ingin menyambut kelahiran Sayyidina wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menanti. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah bin Wahab bin Wahab bin Abdimana bin Zuhra bin Kilab melahirkan seorang putra yang mulia, yang ditunggu oleh seluruh alam semesta, yang ditunggu oleh Nabi Adam, yang ditunggu oleh Nabi Idris, yang ditunggu oleh Nabi Nuh, yang ditunggu oleh Nabi Isa, semua para anbiya. Yang mana para nabi ini semuanya pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi dan bermohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi tidak bisa. Tapi ada janjinya Nabi Muhammad, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, dia pasti akan bertemu aku secara nyata, secara jaga. Kapan mereka bertemu dengan Nabi Muhammad secara jaga? Sedangkan mereka telah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Yaitu ketika Nabi kita SAW berjalan waktu Mi'raj naik ke atas langit. Nabi menemui satu persatu arwahul anbiya yang mana mereka dulu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi bertemu. Nabi membayar janjinya, karena siapa yang bertemu dalam mimpi pasti akan bertemu di waktunya. Itu diantaranya sedikit kalau Islamiat ada hal-hal yang menyangkut tentang yang lain, bukan hanya masalah sholat saja. Ada sisi lahir. Siapa yang hadir? Fahadarat bi taufiqillahi Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asya wa ma'ahuma min al-huril 'ain man qasamallahu min asy-syarafi bil qismatil wafiyah. Datang Sayyidah Maryam, datang Sayyidah Asya, turun dari langit, hadir, ikut menyaksikan kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
timbul pertanyaan siapa yang jadi bidannya. Orang lahir kan mesti ada bidan. Bidannya siapa? Di dalam manuskrip Turah disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qalatis syafa', qalatis syafa'. Nah itu. Syafa' itu adalah bidannya. Siapa itu syafa'? Syafa' itu adalah ibunya sahabat Nabi yang mulia, yaitu ibunya Abdurrahman bin Auf. Nabi kita SAW lahir dalam keadaan sujud. Lahir tangannya menggenggam kecuali telunjuknya, dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lahir sudah dibungkus oleh malaikat Jibril, dibungkus dengan kain yang berwarna putih yang dibawakan dari dalam surga. Lahir dalam keadaan sujud menghadap Ka'bah. Lahir dalam keadaan wangi. Lahir tidak ada kotoran, tidak ada darah. Lahir sehingga Aminah binti Wahab sedikit pun tidak merasa kesakitan, tidak ada merasa lelah, tidak ada merasa capek. La tajidu lahu siqala wa la tashku minhu alaman wa kenapa? Karena yang dibawa, yang dikandung ini adalah rahmatan lil alamin, yang dilahirkan rahmatan lil alamin, sudah barang tentu tidak akan membuat susah kepada orang tua. Itu sudah. Sayyidah Aminah binti Wahab, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa dibungkus? Kenapa sudah diritan? Kenapa tali pusatnya sudah terpotong? Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan ada satu makhluk pun di dunia ini bisa melihat auratnya dari Muhammad. Gak boleh. Ini penjagaan dari Allah. Maksud bukan hanya dirinya, tapi orang lain pun tidak bisa melihat apa yang tidak bisa yang dilarang untuk dirinya. Ini penjagaan dari Allah. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal disaksikan oleh seorang budak perempuan, budaknya Abi Lahab yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah itu menyaksikan, dan pagi hari datang pergi melapor kepada majikannya Abi Lahab. Wahai majikanku Abi Lahab, selamat, aku ucapkan selamat. Pada waktu fajar, pada waktu subuh, engkau telah mendapatkan seorang keponakan. Saudaramu yang bernama Abdullah, istrinya yang bernama Aminah telah melahirkan seorang putra yang tampan, yang bersih, yang bercahaya, penuh dengan wangi. Selamat. Katanya Abi Lahab, wahai Suwaibah, kau telah membawa kabar berita yang sangat menyenangkan hatiku dan menggembirakan hatiku. Sebagai wujud syukur, terima kasihku atas berita yang kau bawa, mulai sekarang kau menjadi orang yang berbeda. Kau bukan seorang pun. Silakan kau berdiri kemana saja. Kau menjadi orang. Dan pada hari ini aku akan menyembelih seekor unta dan aku akan beri makan orang Mekah sebagai wujud terima kasihku dan kegembiraanku atas kelahiran keponakan. Dia tidak tahu yang lahir ini Nabi. Dia tidak tahu yang lahir ini Rasul. Yang dia tahu ini keponakan, anak dari saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, karena kegembiraannya Abdul Muttalib, kegembiraannya Abi Lahab, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Setiap hari Senin, setiap malam Senin, dia mendapatkan keringanan azab. Dia tidak azab di hari Senin dan malam Senin. Kenapa? Karena pernah gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Bayangkan orang yang belum Islam gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad bisa mendapatkan syafaat. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau orang itu umat Nabi Muhammad, percaya dengan Nabi Muhammad, percaya kepada Allah, orang yang beriman, cinta kepada Nabi Muhammad, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, senantiasa memperingati peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, karena cinta kepada Nabi Muhammad, karena ingin mengharapkan syafaat kepada Nabi Muhammad, karena ingin menggembirakan hari Nabi Muhammad, dan ingin mensyiarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang ini kelak nanti di hari kiamat apa yang akan didapat? Insya Allah kita semuanya yang hadir di tempat ini, yang ada di kampung ini, kelak semuanya akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tidak ada yang sia-sia.
Duduk kita di sini walaupun 1 jam, itu cuma sebentar. Uang yang kita keluarkan dengan nilai yang bakal kita dapat dari Nabi Muhammad tidak ada apa-apa. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ya sedikit daripada uraian pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini di tempat ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak turunan kita semuanya dijadikan anak keturunan yang soleh dan salehah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menyenangkan dan membahagiakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita ketika di dalam kubur kita didampingi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ditanya oleh Munkar wa Nakir, kita dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pertemuan ini akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicatat dan digolongkan termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat kelak nanti bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sedikit uraian peristiwa tentang kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, dan ulun memohon ampun dan memohon maaf jika terdapat ada kesalahan, terdapat kekhilapan, ataupun kata-kata, ataupun tutur kata yang kurang berkenan, ataupun tutur kata yang tidak tepat pada tempatnya, ataupun yang menyinggung perasaan. Ulun memohon ampun dan memohon maaf kepada pihak barataan dunia wal akhirat. Dan ulun tutup ceramah ulun pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.